Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Alia dari Program Studi Pendidikan Kimia UNJ. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi kimia, teori asam dan basa. Mungkin kalian pernah mengira atau berpendapat bahwa setiap asam rasanya masam dan setiap basa rasanya pahit. Nah, di sini kita akan mencari tahu tentang teori-teori asam basa menurut para ahli. Ayo kita simak video berikut ini. Sebenarnya asam dan basa tidak dibedakan berdasarkan hanya dengan rasanya saja, karena tidak semua asam bersifat masam dan tidak semua basa bersifat pahit. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan bahas tentang teori-teori asam basa menurut para ahli. Yang pertama adalah teori Arrhenius. Menurut teori Arrhenius, asam merupakan zat yang menghasilkan H+ dalam air, sedangkan basa merupakan zat yang menghasilkan OH dalam air. Batasan dari konsep ini adalah pelarutnya hanya air. Lalu fokus pembahasannya ini untuk mencari konsentrasi H+, konsentrasi OH, dan konsep pH. Dan juga pada teori Arrhenius ini, asam dan basa menghasilkan garam dan air. Mari kita lihat contoh berikut ini. HCl bersifat asam karena menghasilkan ion H+, sedangkan KOH bersifat basa karena menghasilkan ion OH-. Selanjutnya di sini ada teori dari Bronsted-Lowry di mana asam merupakan spesies donor atau pemberi ion H+, sedangkan basa merupakan spesies aseptor dari ion H+. Nah, menurut teori ini, pelarut tidak hanya menggunakan air saja, boleh air atau bukan air atau tidak menggunakan air sama sekali. Nah, dalam teori ini juga dijelaskan bahwa ada konsep spesies afiprotik, di mana proses afiprotik ini merupakan spesies yang dapat bertindak sebagai asam dan bisa juga bertindak sebagai basa. Reaksi asam dan basa akan menghasilkan asam dan basa konjugasinya. Nah, karena teori Bronsted-Lowry ini sangat umum, maka tahap selanjutnya kita akan membandingkan dengan teori Arrhenius. Nah, kita lihat bahwa di sini CH3COH adalah asam menurut teori Arrhenius karena dapat menghasilkan ion H+. Proses pelarutan CH3COH dalam air menurut teori Bronsted-Lowry ini merupakan reaksi antara asam dan basa, di mana H2O adalah basa. Nah, ketika CH3COH memberikan ion H+-nya kepada H2O, di sini akan membentuk CH3COO-, yang di mana CH3COO- adalah basa konjugasinya. Ketika H2O mendapatkan ion H+, maka ia akan berubah menjadi H3O+, di mana H3O+ ini adalah asam konjugasi dari H2O. Nah, setelah itu, jika kita bandingkan dengan teori Arrhenius, maka H+ ini tidak lain dan tidak bukan adalah H3O+. Nah, jika kita lihat, berarti di sini teori Bronsted-Lowry bisa menjelaskan teori Arrhenius karena teori Bronsted-Lowry ini merupakan teori yang umum. Contoh selanjutnya adalah reaksi berikut ini. HCN akan memberikan H+ kepada OH- sehingga HCN berubah menjadi CN-, di mana CN- ini adalah basa konjugasi dari HCN. Nah, ketika OH- mendapatkan H+ dari HCN, di sini OH- akan berubah menjadi H2O. Nah, H2O ini adalah asam konjugasi dari OH-. Perlu kita ketahui bahwa konjugasi artinya pasangan. Nah, di sini cara mencari tahu asam konjugasi dengan basa konjugasi adalah dilihat dari banyaknya H. Semakin banyaknya H, berarti itu adalah asam konjugasi.
Teori asam basa yang terakhir adalah teori asam basa menurut Lewis. Menurut Lewis, asam adalah spesies aseptor pasangan elektron, sedangkan basa adalah spesies donor pasangan elektron. Teori Lewis ini adalah teori yang paling umum dibandingkan dengan teori Bronsted-Lowry dan teori Arrhenius. Nah, dalam teori ini juga, asam dan basa jika direaksikan akan menghasilkan terbentuknya senyawa koordinasi atau senyawa kovalen koordinasi. Oleh karena itu, maka teori ini sangatlah cocok untuk menjelaskan bagaimana terbentuknya senyawa kompleks koordinasi. Ayo kita lihat contoh berikut ini. NH3 ditambah BF3 akan menghasilkan NH3BF3. NH3 adalah basa Lewis karena memiliki pasangan elektron bebas yang akan didonorkan ke BF3, sehingga terbentuk ikatan koordinasi. Nah, contoh selanjutnya adalah reaksi Fe3+ dengan 6CN-. 6CN- di sini adalah basa Lewis yang dimana memiliki pasangan elektron bebas yang dapat didonorkan kepada Fe3+. Nah, dari reaksi tersebut akan menghasilkan senyawa kompleks koordinasi. Nah, itu tadi adalah rangkuman materi asam basa. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!